anak muda ilfil dengan dunia politik, apalagi soal Copras-Capres 2024. Saya ingin berbagi apa yang saya lihat atas undangan Ibu Maria Teresia Ninis di Rumah Jawa Api yang menjadi tempat kegiatan. Dalam acara yang bertajuk "Akankah Kita Berpesta dengan Sukacita" yang digelar di Guest House and Resto RGA Menayu Kasihan Bantul pada Jumat 22 September 2023. Mahasiswa yang luar biasa dan pemikiran-pemikirannya pun juga gak kalah keren. Nah, ini kita lihat udah mulai ke depan, jadi mungkin tanpa panjang lebar lagi dihadiri puluhan anak muda dari berbagai kampus perguruan tinggi di Yogyakarta. Jadi kita di sini nih mau ngobrol-ngobrol gitu. Kita mau diskusi. Nanti mungkin teman-teman boleh bertanya dan sebagainya. Pemateri-pematerinya juga nanti yang hadir ke sini mungkin sebentar lagi akan ke depan. Ini besarnya kan 2020 kita berpesta dengan gembira. Ini jadi pokok pembahasan kita. Mudah-mudahan memang pesta itu bisa kita lakukan secara sukacita. Pesta itu kita harapkan tentu pesta yang menggembirakan, pesta yang mempersatukan, bukan malah sebalik. Tetapi harapan-harapan ini ataupun doa kita tentu tidak bisa kalau kemudian kita sekedar cukup dengan berdoa. Maka sangat dibutuhkan menghajatkan upaya-upaya bagaimana harapan-harapan kita itu memungkinkan nanti kita wujudkan. Pertanyaannya juga sama. Kalau misalnya ditanya, yakin enggak ini teman-teman semua 2024 pemilu itu menggembirakan? Halo? Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB DIY Haji Sidik Pramono Sarjana Agama MSI sebagai salah satu narasumber mengatakan program dialog generasi muda merupakan bagian dari upaya edukasi terhadap generasi milenial. Di sisi lain harus disadari bahwa generasi muda juga memegang peran strategis di era digital dewasa ini, sehingga bisa membendung berita-berita hoax dan memungkinkan untuk mengkanter. Dengan ayat nanti akan saling berseberangan. Satu sisi ada kelompok yang menggunakan ayat-ayat kitab suci, kelompok yang lain juga menggunakan ayat nanti akan saling berseberangan. Satu sisi ada kelompok yang menggunakan ayat-ayat kitab suci, kelompok yang lain juga menggunakan untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini tentu kesadaran dari generasi muda terkait dengan pemanfaatan teknologi, terkait dengan media sosial, tentu juga sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diharapkan muncul bagaimana kita bersama untuk kemudian memegang terkait dengan hal ini. 2024 nanti akan kita lakukan secara sukacita. Jawabannya iya. Dan itu kita lakukan bareng-bareng. Mengedukasi seperti ini diharapkan untuk bisa dikembangkan, disebarluaskan, dan diperbesar di kemudian hari dalam konteks mewujudkan 2024 menjadi pemilu yang dilaksanakan secara sukacita. Garis lucu itu perlu, biar nggak sepaneng terus, kadang diulur, kadang terus, dot. Nah, jadi tarik ulur. Nah, kadang biasa atau serius ya, kadang lucu.
jangan serius terus. Jadi gembira saja. Kalau menang alhamdulillah, kalah ya alhamdulillah. Ya untuk anak-anak muda nih, jangan antipati politik gitu, dan tahu bahwa beda pilihan politik itu ya nggak apa-apa. Baik teman-teman, mungkin disclaimer dulu ya. Saya mungkin karena saya juga bukan ahli politik, saya juga bukan ahli ilmu sosial juga ya. Saya mewakili mungkin perspektif Katolik dan juga pengamatan saya pribadi ya. Pertama-tama saya mau tanya teman-teman ya, ini soal partisipasi berarti ya yang diharapkan ya. Katanya Gen Z ini kan kebanyakan Gen Z ya, milenial seperti saya dan Mas Erik, Bapak mungkin kolonial. Teman-teman Gen Z ini ya, kalian tahu nggak kapan pemilu itu akan dilaksanakan? Tanggal berapa? Oh 14, tahu berarti ya. Semoga semua tahu ya. Artinya minimal tahu tanggal gitu ya. Artinya teman-teman itu sebenarnya punya kepedulian menurut saya. Jadi saya tidak memandang secara pesimis generasi Z ini. Justru teman-teman inilah pemilik dunia saat ini gitu ya. Karena dunia sekarang itu dunia serba digital ya. Apa-apa sekarang masuk ke sana. Teman-teman sangat akrab dengan dunia itu, dan teman-teman itu lahir kebanyakan di sini, lahir saat dunia ini sudah bergerak begitu cepat dengan perkembangan teknologi. Maka saya dalam hal ini ya, saya optimis gitu. Saya tidak memandang mereka ini akan partisipasinya rendah. Justinus Daryanto SJ tadi penjelasannya tentang kenapa sih kita jangan anti politik gitu, dan ya karena supaya politik itu jadi gembira kalau kita yang ngisi. Betul kata Romo tadi. Intinya itu mau saya bilang bahwa kita ini manusia yang mempunyai naluri dan akal. Jadi binatang yang berpikir. Nah, di sini pun juga kadang-kala kita seharusnya pikiran itu juga untuk mengontrol hawa nafsu yang kita miliki. Kadang-kala pikiran kita mencari segala macam cara untuk bagaimana naluri kita ini terpenuhi. Dan dikarenakan manusia ini bersifat pragmatisme dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, saya rasa itu hal yang wajar jika di mana bahwasanya kita ada naluri teritorial untuk menggapai sebuah kekuasaan, dan bagaimanapun caranya asal tidak ketahuan. Dan pertanyaan saya, apakah ada alternatif baru atau yang lain, atau alternatif barulah seperti halnya solusi mengikuti konsep naluri, karena kan ada naluri yang memang bergejolak dalam diri kita untuk menguasai sebuah wilayah teritorial. Nah, pertanyaan saya, apakah ada alternatif yang mengikuti naluri ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang tidak senegatif sekarang. Terima kasih. Curhat aja begitu. Pertama, saya ingin berterima kasih telah diberikan kesempatan ini. Kemudian langsung aja, karena mungkin terbatas waktu dan banyak yang mengaji. Pertama, saya membayangkan berpesta dengan sukacita di tahun 2024 itu akan terjadi seperti bagaimana kita itu, ini contohnya misalnya saya dengan teman saya itu sama-sama suka bola luar negeri, Liga Inggris misalnya. Seperti saya fans MU dan teman saya itu fans Arsenal misalnya. Ya, saya membayangkan ketika pilihan masing-masing itu kalah, kita saling mencemooh tanpa tersakiti, dalam artian tanpa membenci. Itu yang saya bayangkan ketika kita berbeda pilihan. Walaupun berbeda, tapi
kita tidak membenci teman kita tidak membencinya, tapi kita tetap bisa saling guyon lah gitu, bukan mengejek tapi mengguyon. Ya kemarin kalah gitu. Dalam pertemanan itu tetap berjalan. Nah itu bayangan yang saya bayangkan dan harapkan ketika 2024 itu. Kemudian ketika membahas pesta demokrasi di tahun 2024 besok, itu kan membahas tentang Indonesia secara umum, secara luas. Karena kita akan menentukan siapa yang akan memimpin kita. Nah, ketika membahas Indonesia, kita juga sadar dan perlu sadar gitu bahwasanya banyak permasalahan di Indonesia ini yang tidak hanya soalan pilpres gitu. Contohnya yang lagi dekat-dekat kemarin, ini soal rempang yang ada di Kepri. Perkenalkan dulu, saya namanya Rusmadi dari Raya Nasrah Bangsa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sejauh yang saya kenal dan sejauh yang saya ketahui terkait politik, what is politik? Politik is the art of solution. Semuanya bersifat kemungkinan. Jadi seperti itu. Dan saya menanyakan kepada orang-orang hebat yang di depan terkait 3 naratif kita. Pertama, secara realitas orang yang kuat dialah pemegangnya, seperti itu. Ketika kita melihat secara person hari ini, ada beberapa counter, ada beberapa orang yang ada dan mungkin menjadi backupan terkuat di balik 3 capres itu. Seperti hanya langsung ke person aja ya, seperti hanya Ganjar yang punya 9 naga sekarang, seperti Anies mungkin dengan akademisinya sekarang, seperti Prabowo dengan titel jenderalnya sekarang. Kalau kita mematok atau mengacu kepada yang namanya kekuasaan, uang pastinya pasti Ganjar lebih tinggi dong. Sedangkan dengan yang namanya akademis, tolak ukur daripada akademis, mungkin gak Ganjar itu menguasai atau cuma kuat dengan uangnya doang. Terus yang kedua pertanyaannya, saya mau mengambil tanggapan daripada 3 pemateri yang depan terkait sikap daripada pemateri yang di depan untuk berpesta demokrasi di 2024 ini. Siapa kira-kira orang yang layak daripada pengenalan kalian semua? Mungkin itu ya, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, yang terakhir ini, silakan. Selamat malam. Perkenalkan dulu, nama saya Kiflan Musbadan. Saya seorang mahasiswa yang baru saja tinggal di Jogja, kurang lebih 3 minggu lah di sini, dan saya asalnya Aceh. Jadi sebelumnya waktu tahun 1967 sampai tahun 2005 itu di Aceh mempunyai konflik yang sepertinya kita tahu semuanya itu konflik Riau. Jadi dan hasil dari konflik itu hanyalah korban jiwa yang kurang lebih 15.000 korban jiwa lah kan. Itu dengan sesama bangsa Indonesia itu, dengan bangsa Aceh. Jadi beberapa tahun setelahnya itu pemilu pertama kali di Aceh itu diadakan, dan itu terjadi kesenjangan sosial itu antara caleg Aceh dengan caleg non Aceh mungkin itu, dan itu sampai terjadi pertikaian yang seharusnya itu tidak terjadi gitu. Dan juga mungkin bapak-bapak mungkin punya nasihat itu terhadap mungkin tentang pemilu yang akan ada di tahun depan itu, gimana supaya pemilu yang akan terjadi ini tidak memunculkan pertikaian gitu yang sampai mengakibatkan adanya mungkin kerugian untuk bangsa Indonesia itu, apalagi untuk antara umat agama itu. Jadi semoga mungkin bisa dijawab itu Pak. Terima kasih. Tentu terima kasih atas respon dari teman-teman sekalian. Jadi terkait dengan persoalan ini, sesungguhnya tadi saya sampaikan bahwa kalau boleh dibilang pemilu itu ya seperti pisau, atau politik itu sesungguhnya juga seperti pisau,
tergantung siapa yang memegang pisau, siapa yang memegang politik tersebut. Kalau pas yang pegang pisau itu orang jahat, maka dia akan menggunakan untuk satu tindakan kejahatan. Tetapi kalau yang megang misalnya seorang ibu-ibu, tentu akan lahirlah di sana banyak masakan di rumah. Nah, sekarang kan sama. Bagaimana kita mewujudkan politik itu yang kemudian bisa membuahkan satu hasil yang bisa kita nikmati ya secara bahagia, secara sukacita dan seterusnya. Maka yang pegang itu juga mestinya harusnya orang-orang yang memungkinkan bisa mewujudkan itu. Tadi juga disampaikan, kemudian menjadi indikator paling gampang untuk mahasiswa kan harga burjo, harga awan window, dan mungkin juga harga diri. Dalam kerangka ini tentu kita perlu yang melacak rekam jejak dan seterusnya yang memungkinkan bahwa oh kalau ini yang pegang tentu akan melahirkan seperti ini, kalau ini yang pegang tentu akan melahirkan seperti ini, dan itu teman-teman sekalian memungkinkan untuk bisa mengenal melalui ya mungkin rekam jejak digital yang ada. Sekarang kan sangat-sangat mudah di komunitas yang sama kan teriaknya juga keras. Nah ini yang tentu memungkinkan kita wujudkan bersama bahwa pilihan-pilihan kita itu pilihan-pilihan yang kita dasarkan pada sepengenalan kita bisa memahami, bisa mengerti terkait dengan siapa yang nanti akan memimpin negeri ini, yang akan memimpin secara regional dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itulah mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, itu jawaban yang sangat jelas. Kemudian politik itu ya pisau yang dipegang oleh siapa ini? Nah. Madinah sebagai sebuah kota yang beragam ya, dan itu yang sebenarnya selalu diserukan oleh semua pemimpin dunia ya. Jadi di kalangan pemimpin agama kita ini yang universal pun menjunjung tinggi akan nilai keberagaman, tapi seringkali yang di bawah itu ada orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai perwakilan kelompok tertentu dan melakukan perpecahan ya. Saya kira tidak ada faedahnya itu semua kalau kita gontok-gontokan, bermusuhan karena perbedaan pilihan berdasarkan dia sesuai dengan agamaku, dia membawa agamaku, dia tidak, atau dia membawa kelompokku, dia tidak ya. Itu saya kira tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Ada anak-anak ke rumah kita tanpa hadir, tanpa melatih. Hanya diriku tumbuh di halaman, namun semua itu hanya kita. Namun semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak
teman-teman berikan tepuk tangan untuk narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Nah, kita mungkin akan memulai ke segmen berikutnya, seruan politik gembira yang akan dipimpin oleh teman kita Arjun Mufida. Pesan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Kami dari Yogyakarta menyatakan bahwa 2024 bukanlah tahun perpecahan. Tahun 2024 merupakan tahun kedewasaan. Kami dari Yogyakarta menyatakan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang biasa saja, bukan sebab kita harus bermusuhan. Kami dari Yogyakarta menyatakan bahwa persatuan adalah kekal selamanya. Pemilu hanya 5 tahunan saja. Kami dari Yogyakarta menyatakan bahwa tahun esok harus jadi tahun sukacita, tiada marah di antara kita. Demikianlah pesan kami, pesan cinta dari Yogyakarta untuk Indonesia. Tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini.